Panik, anggota Dewan saling lempar tudingan perihal panggilan sayang di sela rapat bersama Kapolri. Sayembara 10 miliar digulirkan untuk temukan pelaku. Selintingan kabar, anggota fraksi PKS dilaporkan ke MKD. Waduh. Dan di rapat tadi kita bahas soal pekat. Maksud saya dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih. Apa itu bukan dari HP saya, itu HP bukan dari HP. Kita laporkan ke MKD ini. Kita laporkan ke MKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah ini TKP. Nah, TKP soal rapat yang diwarnai interupsi panggilan saya. Jadi saya lagi interupsi, ya kan? Tiba-tiba ada handphone yang di sebelah situ, ya, ujung situ, milik siapa saya nggak tahu. Baru ada suara sayang, kurang lebih begitu. Jadi yang jelas bukan dari HP aneh, guys. Sehingga ini kan banyak apa namanya, ada TikTok, ada IG dan segala macam soal rapat tersebut. Nama saya yang muncul karena saya yang interupsi. Saya ingin sampaikan, ya, siapa yang bisa membuktikan bahwa suara sayang itu dari HP saya di sini, ya kan, terkait dengan saya siapin 100 juta rupiah. Oke? Mengikuti sidang Komisi 3 DPR RI kemarin, ya, yang menghadirkan Kapolri Pak Listio Sigit, pusing kepalanya, ya. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR terkait suara sayang yang muncul di tengah rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit. Abu Bakar diadukan oleh perseorangan dengan diduga melanggar kode etik seperti terlihat dalam detik.com Kamis 25 Agustus. Abu Bakar menjadi teradu MKD DPR dalam surat pengaduan itu. Tertulis bahwa pokok pengaduan itu terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Abu Bakar di saat rapat dengan Kapolri. Ihwalnya tiba-tiba muncul suara sayang yang diduga dari handphone teradu. Wakil Ketua MKD DPR Habibur Rahman membenarkan soal pelaporan tersebut. Ia mengatakan pihak MKD DPR akan mempelajari soal laporan itu. Namun, Habibur Rahman mengaku heran atas laporan tersebut. Ia mempertanyakan apa yang dilanggar oleh Abu. Kata Habibur Rahman saat dihubungi, "Ya, saya baru dapat laporan dari staf sore tadi. Besok baru kami mau pelajari apa substansi laporan tersebut. Sementara saya sih bingung juga apa yang dilanggar oleh Habib Abu. Apa yang salah ya? Tapi besok saya kasih keterangan detail setelah baca laporan." Sementara itu pihak pelapor Bagus Yoga Nandita menjelaskan terkait aduannya terhadap Abu Bakar. Ia menyerahkan laporan ke MKD DPR pada Kamis 25 Agustus. Ia berkata, "Hari ini Kamis 25 Agustus pukul 15 WIB saya selaku warga negara akan melakukan pelaporan dugaan Habib Abu Bakar Al-Habsyi ke MKD DPR terkait telepon tak patut saat rapat Komisi 3. Bagus melaporkan soal munculnya suara sayang yang diduga berasal dari ponsel milik Abu. Ia mempersoalkan suara itu belum tentu dari istri Abu. Ia berkata, saat yang bersangkutan menghadiri rapat kerja dengan Kapolri 24 Agustus 2022, tiba-tiba dari telepon selularnya ada seorang perempuan berkata sayang. Belum jelas juga perempuan itu istrinya atau bukan. Redaksi Detik.com sudah berusaha menghubungi Abu Bakar terkait laporan ke MKD DPR, tapi hingga berita ini diterbitkan, Abu Bakar belum juga memberikan tanggapan. Sementara itu tidak ada peserta rapat yang mengakui hal tersebut sehingga membuat saling tuding antar anggota rapat. Bahkan, anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman membuka sayembara kepada siapapun yang bisa membuktikan suara panggilan sayang yang terdengar di sela-sela rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berasal dari HP miliknya. Ia menjanjikan uang sebesar 10 miliar bagi orang yang bisa membuktikan hal itu jika berasal dari handphonenya. Dalam video yang diterima Detik.com, Habibur Rahman mulanya menunjukkan tempat kejadian di saat dirinya melakukan interupsi pada saat rapat. Habibur Rahman menjelaskan suara sayang itu terdengar dari salah satu HP yang berada di ujung meja anggota Komisi 3 DPR. Ia menegaskan suara sayang itu bukan berasal dari HP miliknya. Namun karena pada saat itu dirinya sedang melakukan interupsi, beredarlah nama Habibur Rahman di media sosial.
Ia kemudian membuat sayembara kepada siapapun yang bisa membuktikan suara panggilan sayang yang terdengar di sela-sela rapat berasal dari HP miliknya. Awalnya ia menjanjikan akan memberikan uang sebesar 100 juta bagi yang dapat membuktikan hal itu. Ya, lagi-lagi menaikkan tarif sayembaranya. Habibur Rahman lalu memberikan uang sebesar 10 miliar bagi siapapun yang bisa membuktikan hal itu. Habibur Rahman mengatakan, suara itu berasal dari ponsel salah satu anggota dewan yang duduk di sebelah kirinya pada saat rapat. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut dirinya sempat dicurigai masyarakat dari daerah pemilihannya di Jakarta Timur. Ia membantah suara panggilan sayang itu berasal dari ponselnya. Ia berkata, gara-gara kejadian itu saya sempat dituduh macam-macam sama emak-emak di dapil Jakarta Timur yang nonton lewat TV. Hehehe, kalau lihat di TV memang saya jadi tertuduh, tapi yang di ruangan sih tahu situasinya. Jadi kira-kira suara siapa nih ya guys ya? Jangan-jangan, bagaimana menurut Anda? Gila terbongkar, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dikuasai mafia, tanda tangan pejabat tinggi dipalsu untuk pungli. Anies tahu tapi diam saja. Hanya tenaga kesehatan yang merasakan, tetapi banyak di SKPD lain. Simalungun sudah rusak, Bapak Ibu. Mental masyarakat Simalungun. Diminta masuk kerja, kami kerjai. Jangan kalian tidak masuk kerja, kami kerjalah, Pak. Jangan hanya di belakang saja, Bapak Bupati. Hadapi kami. Kami tidak minta muluk-muluk. Keluar tapi harus ada NUPTK untuk pendanaan dari dana bos. Dan nggak ada gajiku, Pak, untuk jadi ongkos. Tapi sekarang, Pak, mana, Pak? Malah sudah digelekku, Pak. Anakku sekarang, Pak, 10 bulan, Pak. Tapi kan kenyataannya tidak. Bahkan pemerintah DKI Jakarta buat SK bahwa SPJ, surat pertanggungjawaban daerah, termasuk dana BOS, itu adalah informasi yang dikecualikan. Lah, ini kan bertentangan dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana APBS, dokumen APBS fotokopinya, kalau perlu buku kas umum sekolah itu, bukti-bukti nota pembelian SPJ itu adalah hak warga untuk tahu. Begitu. Kenapa? Karena selama ini antara realisasi belanja dengan anggaran itu seringkali tidak nyambung. Dialokasinya itu untuk misalkan untuk guru honorer dipakai untuk yang lain misalnya begitu. Untuk acara yang ya mungkin barangkali acara di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten begitu yang tidak jelas begitu. Nah, nanti dibuat seakan-akan itu sudah diterima oleh guru honorer begitu. Atau pengadaan buku yang mungkin pengadaan buku nilai pengadaannya cuma 16 juta, tapi di bukti-bukti pembeliannya dibuat 30 juta. Seperti dilansir wartakotalive.com, praktik pungli mewabah di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ini sungguh memprihatinkan karena tanda tangan pejabat dipalsu oleh oknum. Hal ini terjadi pada isu surat keputusan SK pengangkatan guru kontrak kerja individu KKI yang diduga asli tapi palsu atau aspal. SK tersebut ditandatangani oleh pejabat distrik DKI dan penerima SK tersebut diduga dimintai pungutan liar atau pungli. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan DKI, Muhroji menginformasikan bahwa SK tersebut ditandatangani oleh pegawai KKI pada 2021. Ia berkata pada Rabu 24 Agustus, jadi sudah kami urus, sedang kami proses. Permasalahannya adalah ketika mengurus nomor induk kontrak individunya, rupanya tidak sampai ke dinas, jadi tertunda-tunda gitu. Saat ditanya perihal dugaan pungli, Roji mengaku pihaknya sedang menelusuri lebih lanjut. Roji pun membenarkan bahwa dugaan pungli terkait SK pengangkatan guru KKI berlokasi di Jakarta Timur. Lebih lanjut, Roji menginformasikan pihaknya sudah merampungkan penelusuran untuk data-data guru yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan mengingat untuk SK memang harus diperbarui setiap tahun. Roji memastikan SK yang sudah diperbarui telah didistribusikan melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur. Roji mengaku pihaknya sedang melakukan penelusuran termasuk bertanya kepada orang-orang yang memang merasa tertunda SK-nya belum diberikan.
Apabila terbukti bersalah dan dilihat dari pemeriksaan jelas masuk kategori pidana, Roji menegaskan akan mempidanakan oknum tersebut. Selain dipidanakan, Roji memastikan oknum tersebut juga akan diberhentikan secara tidak hormat. Yakin? Berdasarkan dokumen yang diterima Warta Kota Live, surat kontrak kerja individu dengan nomor TI-G.2613-PTK-2021 juga turut ditandatangani oleh Roji selaku Kepala Bidang atau Kabid. Waduh, berdasarkan pemberitaan sebelumnya bergulirnya isu SK pengangkatan guru kontrak kerja individu yang diduga asli tapi palsu yang ditandatangani oleh pejabat dinas DKI Jakarta dan penerima SK tersebut dimintai pungutan liar menjadi semakin carut marut pengelolaan pendidikan di Jakarta. Hal tersebut disoroti oleh Direktur Eksekutif EduWatch Indonesia (EWI) Anas Fitra Akbar. Di Jakarta saja ada 2.229 sekolah dasar. Anda ingin mengakui bahwa lemahnya pengawasan yang Anda miliki begitu? Bukan, saya ingin melihat bahwa dari 2.200 titik, tentu saja ada titik yang terang sesuai dengan voltasenya, ada juga yang redup gitu. Jadi saya tidak mengatakan semua, ada beberapa poin. Nah, ketika yang redup-redup ini yang melakukan pelanggaran, ya ini sebetulnya kita harus tindak. Tapi juga harus diakui juga mestinya ada pembinaan dan penguatan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah selain dia harus memahami dan menguasai, karena di sekolah dasar ini kan kita juga mengetahui di format bentuk organisasi sekolah dasar ini belum melibatkan tata usaha, belum ada tata usaha. Sehingga ketika mengurusi kurikulum barangkali Bapak Ibu guru bisa dan kepala sekolah. Ketika mengurusi yang namanya keuangan itu memang harus dibantu oleh tata usaha. Sekarang format nasionalnya memang belum ada. Satu hari kalau ini ada, rasanya akan terjadi perbaikan karena tata usaha inilah yang mempunyai tanggung jawab ketika mengagendakan membuat neracanya. Ia berkata, kita heran ya, gaji dan tunjangan kinerja daerah aparatur sipil negara di Jakarta itu sangatlah besar. Kok masih bisanya lakukan tindakan terindikasi pungli kepada guru-guru? Lebih lanjut, Anas menjelaskan bahwa nasib guru juga harus diperhatikan. Ia berkata, para guru ini mereka tidak sebentar kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana. Tentunya perlu biaya yang tidak sedikit. Apalagi guru ini dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kok tega? Tidak diperhatikan nasib mereka, apalagi ini sudah diduga kasus pungli dan penipuan. Menurutnya, modus yang dilakukan oknum ASN Dinas Pendidikan DKI tersebut adalah dengan memberikan SK pengangkatan namun tanpa diberikan NIK. Ia berkata, berdasarkan laporan aduan masyarakat yang beredar di lingkungan Balai Kota bahwa SK guru KKI yang diduga aspal ini sudah ada sejak 2021 berupa SK pengangkatan guru KKI namun tidak mendapatkan NIK KKI sehingga tidak mendapatkan hak gaji sebagaimana mestinya guru KKI. Anas menuding oknum yang melakukan indikasi tindakan pungli tersebut sebelumnya merupakan Kepala Seksi PTK Sudindik Kota Jakarta Timur 1 dengan inisial RW. Modus RW adalah dengan memberikan SK pengangkatan guru KKI yang ternyata diduga asli tapi palsu. Anas sangat menyesalkan sikap Kepala Dinas Pendidikan DKI, Nahdiana, yang cenderung tidak memberikan sanksi kepada oknum tersebut. Lebih lanjut, Anas berharap Gubernur DKI Anies dan aparat hukum turun langsung untuk melakukan investigasi dugaan pungli dan pemalsuan SK guru KKI di lingkungan Dinas Pendidikan DKI. Karena apabila terbukti benar, hal tersebut sudah masuk dalam kasus pidana, juga mencoreng kredibilitas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia berkata, kenapa bisa mencoreng? Kalau dugaan oknum PNS Disdik ini menarik mahar berkisar 5-35 juta per orang, mencapai 70 orang yang jadi korban. Menurutnya, tindakan Nahdiana yang cenderung menutup-nutupi kasus tersebut juga patut dicurigai. Ia berkata, kenapa Kepala Dinas Pendidikan DKI juga terkesan cenderung menutupi kasus ini? Kita berharap beliau transparan dan tegas menindak oknum yang terlibat. Jika tidak, maka dia dianggap terlibat juga dalam pusara pungli SK aspal ini. Bagaimana menurut Anda?